Ya, gue bakal bahas tentang WWE Raw 5 menit mungkin. Mungkin gak cepet gak lama ya, WWE 5 menitan ya. Untuk gue WWE Raw singkat aja kali ya. WWE Raw lebih ke, untuk gue brilian. Ya, 2 minggu terakhir cukup brilian. Dan mereka belajar dari pandemi yang tahun lalu yang merembak sampai beberapa dunia terkena terkena dampaknya, baik dari ekonomi hingga pariwisata, bahkan hiburan juga kena. Dan hal itu yang membuat WWE memutar otak hingga beberapa pegulat di cut dan dirumahkan. Untuk gue brilian dalam arti ya, match, promo sampai backstage. Dan gue nggak pernah lihat pyronya. Kalau gue lihat pyro di WWE ya udah biasa, karena pyro di WWE ya udah terlalu meriah lah kalau dicampurin dengan AEW. Matchnya aja sih gue ngeliatnya, match sama promonya yang lebih kuat untuk gue. Nah, yang kedua, segmennya Big E lawan Lashley yang 2 kali match itu, mereka membuat dengan lebih simple yang harusnya mereka membuat lebih simple. Dan kalau nggak salah ya, tahun lalu pernah ngelakuin hal yang sama, Drew McIntyre lawan Lashley, dan ternyata lebih parah daripada tahun, lebih parah dari lebih lebih parah. Nggak habis banyak yang nggak menikmati dengan permainannya. Matchnya juga terlalu buru-buru. Bobby Lashley juga nggak begitu mengikuti cara permainannya terus. Bahkan untuk gua tahun lalu itu tahun ini cukup brilian, tapi tahun kemarin, tahun ini cukup brilian dalam arti 2 match itu bisa mereka manfaatkan dengan baik. Terus yang ketiga, Nikki Ash yang melakukan promo dengan Rhea Ripley, itu membuat gua tanda tanya besar. uh, Nikki ini kan masih mbak mbak cosplayer, mbak cosplayer yang harusnya bisa mereka manfaatkan sebagai single. Gue nggak begitu melihat prospeknya, tapi untuk tag team dia mungkin ada, mungkin sisanya ya belum tahu. Terus yang ketiga gue mungkin ngarah ke Charlotte Open Challenge. Nah, gue mikir tuh dia akan membuat steel cake. Dia dia bukan steel cake, terus dia melakukan open challenge dengan beberapa pegulat yang ada. Dan siapa yang dipilih? Doudrop. Gua pikir adalah Shayna Baszler atau Natalia, Rhea Ripley. Ternyata Doudrop berjalan dengan baik. Dan ya, walaupun dihalangi oleh Eva Marie, ya nggak bisa dipungkiri juga, emang nggak layak juga itu. Layak tapi dalam gimmick, tapi dalam match nggak begitu. Cuma untuk mengikuti komunikasi dan yang lain sebagainya, untuk gue masih butuh masih butuh progres dari dia aja yang berani ngambil resiko. Udah itu aja. Kayaknya itu aja sih. Terus apa lagi ya, Riddle versus AJ Styles. Itu banyak yang ngira Riddle sama AJ Styles itu lebih ke pegulat, gulat biasa, match biasa, tapi dikemas dengan cukup menarik. Tanpa adanya Randy, Riddle juga nggak apa-apa, masih bisa mengikuti permainannya AJ, walaupun tetap dimenangin AJ Styles dibantu dengan Omos. Ya, mau gimana lagi. Memang kalau gue pribadi could confirm energinya juga, Riddle juga lagi out of form, menuju ke good form, atau ya menuju good form juga nggak apa-apa untuk gue. AJ Styles, dia belajar dari match match sebelumnya yang gue pribadi, mereka AJ Styles ini bad dalam arti pertandingannya nggak terlalu menarik. Pertanyaan menarik, cuma dianya kurang.
dalam arti dia sama sekali nggak mengikuti permainannya Bobby Lashley dengan Omos. Sampai The New Day pun juga nggak begitu paham. Tapi ya untuk berhadapan dengan Riddle, it's okay, masih bisa dia ikuti dan berhasil. Udah itu aja untuk gua. WWE Raw berani ambil resiko dan pintar mengambil keputusan. Sisanya ya nggak begitu amat sih kalau untuk gua. Udah itu aja sih. Makasih banyak.